Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, saya Sekarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Saya senang banget masih tetap di bawah tanah ya. Tapi saya senang banget loh ngeliat Sam walaupun studionya berbeda. Karena tampilannya seger banget dengan kacamatanya yang berwarna kuning dan bajunya yang cocok sama kacamatanya berwarna kuning. Ceria banget. Oh hijau. Kalau dari sini kelihatannya warnanya kuning soalnya. Kuningnya. Iya. Sam ini ceria banget apa karena menyambut musim semi atau gimana kalau di Hong Kong nih? Ini tuh udah musim panas. Oh, udah musim panas lagi ya. Makanya ya bajunya semakin berwarna karena sudah memasuki musim panas. ya Tapi enggak? belum sepanas bulan Aduh. Agustus kan ya. Iya. Sam sehat-sehat tapi Amin. ada cerita Amin. apa di Hong Kong? Iya, di Hong Kong. Hong Kong ini ada, ya kita berhubung masih di bulan April ya. Jadi Sudah di penghujung. udah di penghujung April ya. Nah, jadi Hong Kong siap menyambut keramaian liburan panjang hari buruh. Oh ya, Mbak. iya, karena Iya. sudah mau 1 Mei. Iya nih, ya enggak. Biasanya tuh hari buruh tuh banyak pengunjung dari Tiongkok, Cina. Karena Ya, liburannya lama kalau di Hong Kong ya. Kalau hari iya, di buruh. sana di Hong Kong hari libur sebetulnya cuma sehari Iya, sih, sama kan tanggal 1. weekend. Oh iya, long weekend kebetulan ya. Betul. Saya mau kemana long weekend ini? Biasanya tuh ke perbatasan Shenzhen ya, ya makan ya atau belanja ya. Wah, banyak macam-macam sebetulnya. Iya, Ya. karena Sam harus mengungsi kayaknya Hong Kong setiap libur apa tadi namanya Labor Day ya, itu penuh banget ya. Betul. Hong Kong ya, pemerintah Hong Kong mulai menerapkan beberapa langkah pengendalian kerumunan, layanan transportasi yang ditingkatkan, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik perdagangan tidak adil. Semua ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan wisatawan menjelang liburan panjang hari buruh di daratan Tiongkok yang berlangsung selama 5 hari. Wah, 5 hari itu kalau Lama dari Tiongkok. banget. Ya, kalau kita di Hong Kong cuma sehari. Periode liburan berlangsung dari tanggal 1 hingga 5 Mei. Ini diperkirakan akan mendatangkan sekitar 980.000 wisatawan. Dari Tiongkok ke Hong Kong. Gila, kita diserbu. Ya, melalui pos pemeriksaan laut, darat, dan udara. Jumlah ini meningkat 7% dibandingkan periode yang sama ya tahun lalu. Menurut perkiraan dari Departemen Imigrasi, ya, otoritas pariwisata juga proyeksikan sekitar 770 rombongan wisatawan akan tiba selama pekan tersebut. Waduh. Wah. Jadi tanggal 1 kita bakal rame ya. Jadi saya mengungsi ke perbatas kita. Mereka pada datang ke sini, kita yang mengungsi ke sana. Iya. Jauh-jauh dulu dari Disneyland, Ocean Park karena bakalan penuh banget ya Sam ya. Dua tempat wisata itu ya. Panas lagi ya. Ladies Market ya. Ladies Market juga tetap orang belanja heboh-heboh ya. Wah, Betul. itu ibaratnya kalau di Indonesia tuh kayak puncak ya. Puncak yang di Bogor ya. Mau musim apapun, orang nggak bosen-bosen datang terus memenuhi sampai berbondong-bondong sampai kita yang Puncak, harus ya. sampai kita yang harus mengungsi gitu ya. Ternyata hal ini juga dialami sama Sam. Kalau menurut saya sih kalau yang mau liburan di Indonesia nih, misalkan dari Hong Kong ya Sam ya, coba deh ke Surabaya. Apalagi dalam beberapa tahun mendatang. Karena kemarin kan Sam pernah cerita, Sam senang banget naik kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, ya kan Sam ya? Iya. Nah, ada rencana nih pemerintah mau memperpanjang jalur kereta api dari Jakarta ke Surabaya, Sam. Wow, that's good news. Iya, karena
Kalau biasanya kita, misalkan saya pakai jalur darat ya, ke Surabaya itu butuh waktu sekitar 10 jam, kurang lebih Naik ya, mobil. dengan naik mobil, dengan nyetirnya ya inilah ya, dibilang cepet banget enggak, dibilang lambat juga enggak, 10 jam, udah lewat tol Trans Jawa. Tapi kalau naik kereta cepat ini dengan kecepatan 350 kilometer per jam, yang jaraknya 600 kilometer hingga 800 kilometer, jadi bisa dari Jakarta Surabaya ini cuma 3 jam aja Mas Sam. Saya mau tuh. Iya kan, Nggak usah enak naik banget pesawat. kan? Enak Gak usah 3 naik jam. pesawat. Ya nggak? Karena kalau kita naik pesawat kan kita harus check in-nya aja minimal 1 jam dulu. Dari rumah saya dari Depok ke Bandara Soekarno-Hattanya aja juga jauh banget gitu ya, bisa Belum udah check tengah in, hari. belum Belum imigrasi. check in, belum nunggu dulu lama ya, belum boardingnya gitu ya. Paling cepat memang naik si kereta cepat ini aja. Jadi kita semua tunggu, menginginkan ini betul-betul cepat realisasi ya. Apalagi saya yang belum pernah naik kereta cepat Jakarta Bandung. Benar-benar keterlaluan memang ya. Nanti siapa tahu langsung bisa yang dari Jakarta ke Surabaya. Nanti saya janji saya yang cobain kali ini. Tapi Wus emang oke. Iya, iya. Belum belum bisa review tapi semua orang bilang oke. Sam, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol. Kalau tadi ngobrolin Surabaya, ngobrolin Jakarta, ngobrolin Hong Kong yang penuh banget. Ini ada satu wilayah wisata yang saya jamin nggak terlalu ramai, tapi di sana pantainya masih asri, masih belum tersentuh banyak orang. Jadi yang kalau ke Hong Kong sukanya rame-ramean, yang sukanya sepi-sepi, mendingan ke sini aja nih, ke Maluku Tenggara. Di sana ada banyak tempat wisata dan unggulannya itu adalah laut ya, pantai, tepatnya di Pulau K, dan di sana ada Meti K Festival. Jadi langsung saja kita akan berbincang bersama. Maluku ya. Iya, kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Victor Emmanuel Budi Tofi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara. Tetap bersama kami. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, kemarin kita sudah jalan-jalan minggu lalu ke Natuna. Sebelumnya sempat ke Lampung juga, sempat ke Solo, Jawa. Sekarang saya mau jalan-jalannya masih tentang wisata bahari sih. Gimana kalau kita ke Maluku Tenggara dan berkenalan di sana ada wisata baharinya apa aja? Karena saya sendiri juga belum pernah nih ke Maluku Tenggara nih. Dan cocok banget kalau kita ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Bapak Victor Emmanuel Budi Tofi Empar, selaku Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara yang sudah hadir di studionya Voice of Indonesia. Apa kabar Pak Budi? Kabar baik ya, salam sehat semuanya pemirsa RRI di mana saja berada. Iya, senang banget nih dari Maluku Tenggara jauh-jauh ke Jakarta dan mau ceritain ke pendengar yang ada di Hong Kong. Sebetulnya tempat apa aja sih Pak yang paling Bapak banggakan dari Maluku Tenggara? Iya, di Maluku Tenggara Pulau K itu kami sangat terkenal dengan sebutan surga pantai dunia. Ini recommended by foreigners ya. Jadi orang asing yang bilang, dan mostly fotografer biasanya bilang kalau foto di pantai-pantai dan Pulau di K itu siapapun bisa dengan kamera jenis apapun pasti bagus tanpa edit. Nah, itu kami terkenal. Dan potensi tentunya selain marine culture, kami punya pariwisata yang bagus, budayanya juga, dan Pulau K yang begitu indah dengan ada di sana ada pasir terhalus di dunia itu ada di Pulau K. Nah, datang dan nikmati sendiri Pulau K-nya dengan keindahan dan tentunya warm hospitality of the people itu yang sangat kita banggakan juga di situ. Oke. Ya, Pasirnya tuh putihnya tuh putih banget gitu ya Pak ya? Iya, sulit nanti dibedakan mana pasir. Kalau dikasih pasir dengan tepung agak sulit dibedakan mana pasir mana tepungnya. Oh, itu selembut itu ya, selembut selembut itu, ya. tepung ya. Nih Ya. Pak, kan saya belum pernah nih nyampe ke Pulau K, apalagi ke Maluku Tenggara nih. Kalau misalkan Bapak bisa menggambarkan suasananya dalam 3 kata Pak.
Kayaknya susah banget ya, karena kalau bisa tuh semua kata tuh nggak masuk ya. Apa tuh Pak? K Exotic Island. K Exotic Island. Oke. Karena kalau Exotic Island itu eh, pasti komprehensif ya, mulai Yes. dari makanannya, Yes. kemudian juga budayanya. Ya, Nah, terus kalau kita ngomongin makanan sama budayanya nih Pak. iya. Kalau di daerah Indonesia Timur itu kan akan terkenal dengan ikan ya, hasil-hasil lautnya. Iya. Itu pasti itu. Ikannya matinya baru satu kali itu. Segar, dipastikan segar ikannya. Belum gentayangan ya. Belum gentayangan kemana-mana. Yang kedua ada juga hasil laut yang namanya lat, atau sering disebut anggur laut. Wah, si krenyes katanya gitu. Tapi dia itu apa Pak? Protein atau binatang atau apa sebetulnya? Tanaman. Oh, tanaman. Oh, tanaman. Nah, kalau sering disebut dengan, kalau orang asing menyebutnya seagrass. Seagrass kan diambil kemudian diurap. Oh, enak sekali. nggak kayak rumput laut gitu, beda ya? Sebetulnya rumput laut tapi jenisnya yang berbeda. Oh, jenisnya yang berbeda. Ya, satu seaweed, satu seagrass ya, rumput laut. Dan kami punya enbal, singkong beracun. Ya. Lah, nggak apa-apa Pak dimakan itu. Nah, ini dia ceritanya. Beracun loh. Singkong beracun ini kan asam biru atau racunnya diperas keluar. Ampasnya itu jadikan makanan. Dan berbagai rasa sudah diciptakan dari situ. Nanti saya kasih contoh ya. Dan sudah dibuat, ada komunitas dan ada perajin sudah membuat jadi kemasan yang bagus. Dan satu hal lagi, pisang goreng enbal. Oh. Pisang goreng enbal itu pisang goreng pakai pisang kepok, tapi dibalut dengan tepung enbal. Tepung Itu singkong yang beracun itu singkong yang tadi. beracun tadi. Oh. Beda dulu Pak mantan Menteri Pariwisata Mas Sandi menyebutnya pisang goreng Sionida. Wah, itu sangat terkenal itu. Kalau KK itu kalau belum makan lat, belum makan pisang goreng enbal, Cyanida itu belum pergi ke sana sebetulnya. Dan itu siapapun yang dari sana pasti oleh-oleh di bawah itu. Oh. Itu. Menarik banget Iya, ya. iya. Ini saya jangankan mencoba ya, mendengarnya aja nih saya baru pernah nih pendengar nih. Jadi nanti yang ada di Hong Kong nih kalau mau berkunjung sana, ini harus banget mencoba ya, Ya, Pak ya. harus ya. Dimakannya pakai pisang gorengnya pakai sambal gitu nggak sih Pak, kayak di daerah-daerah tertentu? Iya, rata-rata pakai sambal ya, terus sambal khas di sana. Itu kalau nempel di lidah itu pasti pingin makan terus itu. Waduh, Iya. gawat nih ternyata ya di sana ya. Iya. Oke, tapi apa sih Pak selain memang makanannya yang nggak pernah ditemukan di tempat-tempat lain, pantainya juga tadi yang putihnya kayak tepung gitu. Tepung. Tapi hal apa lagi yang membuat Maluku Tenggara itu berbeda dengan destinasi wisata lainnya yang ada di Indonesia, terutama destinasi wisata baharinya? Iya, kalau di sana untuk mencari spot snorkeling sama diving, saya bila dibandingkan dengan beberapa tempat, nggak saya sebutkan ya. Tetapi kalau ke sana dari tepi pantai itu we just need 5 minutes, langsung udah kita diving. Kalau tempat lain mah masih banget butuh ya. jauh ya. Di sana 5 menit, 10 menit. Jadi di depan istilahnya di waterfront city yang di desa itu, ya udah kita bisa nyemplung langsung diving. Dan beraneka ragam ikan koral masih hidup, masih bagus di sana. Bahagia banget ya Bahagia. orang-orang yang ada di sana ya. Iya, itu. Wah, harus pindah nih kayaknya nih, pindah rumah di sana. Iya. Setiap hari rasanya kayak di surga. Iya. Selain itu Pak, potensi wisata unggulan yang saat ini sedang dikembangkan apalagi nih Pak? Mulai dari masakannya, makanannya tadi ya. Iya. Itu juga udah dikemas dalam makanan yang bisa dibawa ke Hong Kong gitu ya, Iya, dalam benar. udah vakum gitu ya. Iya. Nanti sebentar boleh saya tunjukin ya, nanti saya tunjukin di akhir biar jadi penasaran. Kalau Oke. makan udah dikemas kayak gini loh, dan dijamin aman lah ya. Oke. gitu. Walaupun ada cyanidanya, tapi nggak ada yang keracunan ya Pak? Aman. Aman. Oke, Ya. Jadi makanannya lagi dikembangin. Kemudian apa lagi nih Pak? Apakah mungkin dari infrastrukturnya atau dari pengembangan apa lagi nih Pak? Iya, kemudian di semua daya tarik wisata di sana itu tempatnya relatif dekat ya. Nah, kalau kita dari kota ke pantai, we just need 15 minutes to arrive there. No crowded at all. No traffic jam. Lancar itu. Dan pilihan pantainya kan banyak nih. Jadi nggak over capacity.
Dan kadang-kadang pulau-pulau kita berasa lagi menyewa pulau gitu. Iya. Jadi wah, kita apalagi di depan pantai Ngurbloat, pantai Hilir yang fenomenal itu, di dalamnya itu ada pulau-pulau 10. Pulau-pulaunya kosong dan berpasir yang cantik semua. Kita tinggal memilih, dan itu sudah dikemas dalam paket-paket wisata unggulan ya. Ada biro-biro perjalanan yang cukup banyak juga menjual Pulau K, dan itu yang membuat tingkat kunjungan wisatawan dari waktu ke waktu itu semakin meningkat ya. Tapi yang kita kejar itu juga kan sebetulnya quantity tapi quality and sustainable-nya itu yang dikejar, karena kita mengusung ekoturism of course ya, untuk pariwisatanya gitu. Bener. Jadi kalau yang lagi mau honeymoon tuh cocok banget ya Yes. Pak. Satu pulau punya berdua ya. Betul. Ya. Honeymooners datanglah di K. Ya. Dan kalau kita mau posting-posting foto di Instagram itu tuh dijamin nggak pasaran ya Pak ya, karena belum banyak yang datang ke sana justru. Kalau kita posting foto di sana itu Instagramable. Banget ya. Ya. Gitu. Aduh, saya semakin ngiler nih. Tapi Pak, terakhir nih Pak nih, kan budaya itu juga menjadi penting ya, dalam hal ini Festival Budaya Metike. Boleh diceritain nggak sih nih Pak, Festival Metike ini apa nih Pak? Ya, jadi baik. Festival Pesona Metike. Awal mula itu kan istilah Metike. Metike, what is Metike? Metike itu fenomena surut ekstrim. Di mana pada saat itu dari tepi pantai itu airnya bisa kering itu 1-2 kilometer. Bayangkan ya, kalau orang yang baru ke sana, wow, tsunami tuh. Nah, tapi ini sudah menjadi pemandangan biasa. Itu terjadi dari setiap bulan Oktober sampai di Desember. Tapi ada satu pantai namanya Pantai Oider Tabun. Itu kejadiannya tiap hari. Air surutnya 1-2 kilometer itu tiap hari. Jadi ketika wisatawan pertama ke sana, mereka takut ini tsunami. Padahal nggak, itu pemandangan biasa. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan dari situlah maka pemerintah daerah Maluku Tenggara sejak tahun 2016 mengemas fenomena alam ini menjadi satu festival yang berturut-turut dari sudah 6 kali ya, sudah masuk di kalender event Nusantara, karisma event Nusantara, sehingga membuat event ini cukup sudah sangat terkenal. Kalau orang di Jakarta khusus yang berkecimpung di dunia event mendengar Metike itu sudah biasa. Dan kami satu-satunya di tahun kemarin adalah event dari Maluku. Jadi representasi dari Maluku sebetulnya event ini, dan sudah go internasional. Di nanti sekitar bulan Agustus, mulai dari Agustus September itu orang asing sudah mulai banyak masuk ya. Ya, orang dari Belanda, kemudian dari Eropa lainnya, dari Inggris, Spanyol, Jerman, dan Amerika, Kanada, itu udah masuk, Italia juga ya. Nah itu jadi dipastikan datang, dan mereka tidak melewatkan satupun hari-harinya, karena mana yang menjadi inti dari acara Festival Pesona Metike itu. Kalau kita ikut hari pertama, nggak ikut hari kedua, penasaran dong. Karena setiap hari itu dengan gaya karakteristiknya yang berbeda-beda. Nah itu, jadi tentunya Festival Pesona Metike ini event yang selalu tampil dengan ledakan-ledakannya, gitu. Kalau yang untuk tahun ini boleh di-spill nggak Pak? Dikit aja, dikit. Oke. Jadi kita tentunya kurang lebih misalnya dari culture, penarinya ya saya standarnya di atas 5.000-an deh. 5.000? Libur dancer penari. Keren banget. Ya, dan itu biasanya tarian yang nanti diangkat itu tarian yang kita mau lestarikan ya, kita angkat kembali. Yang sudah lama nggak ditarikan itu kita angkat. Luar itu. biasa, 5.000 loh. 5.000. Nah itu standar ya, standar. Kemudian pertanyaannya, lalu talentanya dari mana? Artis-artisnya. Ini kesempatan bagi talenta lokal untuk diberikan panggung kan. Terus mereka bisa dapat manfaat dari event itu. Kita dorong kelompok ekonomi kreatif UMKM, kita dorong lagi. Dan itu menyebar di seluruh event, seluruh titik. Kami punya beberapa hari itu, dan tidak di satu titik, yang membuat ke seluruh pelosok K pada saat itu akan sangat ramai dengan festival budayanya, dengan marine culture tourismnya itu. Wah,
Wah, makin penasaran ya saya. Pak, ini kan udah banyak nih dari berbagai negara yang hadir di sana. Sekali lagi Pak, mungkin terakhir sekaligus menutup juga ajakannya dong untuk masyarakat Hong Kong atau juga bagi warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong diaspora untuk semakin mengenalkan Maluku Tenggara. Ya, warga negara Indonesia yang tercinta yang ada di diaspora kita yang ada di Hong Kong, K adalah bagian dari Indonesia yang ketika berbicara tentang potensi pariwisatanya tidak kalah dengan daerah lain seperti Bali, dan kami salah satu destinasi unggulan di Indonesia Timur yang lagi naik daun. Lah, ajaklah teman-teman di situ, termasuk majikan atau tempat Anda bekerja untuk berkunjung di K. Banyak juga orang dari Mandarin yang sudah berkunjung ke sana, dan experience mereka itu tentang K. Mereka berasa memiliki pulau sendiri, warm hospitality-nya, kuliner makanannya yang semuanya menyehatkan. Jadi kalau makan di K itu kuliner itu tidak ada yang berbahan kimia, semuanya pure alam. Ya, datang di sana ada pisang gorengan bal, ada si krenyes, ya anggur laut tadi, ada ikan-ikan yang segar, dan jangan lupa ada pasir terhalus di dunia selembut tepung ada di sana. Waduh, saya udah semakin penasaran ini untuk ke sana, dan semoga nanti kita semua memasukkan ke Pulau K ya ke dalam bucket list kita. Jadi sebelum kita berkunjung kemana-mana, ayo deh kita ke sana dulu ya. Dan terima kasih ya Pak Budi ya atas informasinya, dan udah bikin kita sukses nih, penasaran banget sama Pulau K. Siap. Terima kasih, sukses terus untuk festival dan kegiatannya. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, gimana? Sam tertarik nggak ke Pulau K? Iya, di Maluku saya pengen tuh ke Maluku. Ya. Iya, apalagi tadi dijelasin sama bapaknya ya, di sana ada makanan khas Maluku, yaitu semacam karbohidrat yang terbuat dari singkong, dan singkongnya itu disebut singkong beracun. Kenapa singkong beracun? Karena ada mengandung sianida, tapi udah dijamin aman kok, dan bahkan katanya karena sianida itu sudah hilang gitu dan memiliki antioksidan tersendiri, bisa mencegah kanker gitu. Saya sih penasaran, pengen coba itu. Iya, singkong emang kalau kalau nggak diproses cepat-cepat itu emang jadi beracun. Beracun, iya kan ya. Dan Tuh. yang paling penting sih ya makan ikan sih di pinggir pantai, yang pantainya masih putih dan katanya sih paling putih di dunia, dan halusnya seperti terigu. kayak terigu ya. Nanti kita coba sendiri, apa ya benar seperti terigu atau seperti pasir. Oke. Dari Maluku kita kembali ke Hong Kong, ada cerita Balik apa lagi ke Hong Kong. Ya, ini pameran tetap cerita tentang Hong Kong ya. Mulainya dari 1 April ya. Ini ada museum lagi, kebanyakan museum ya di Hong Kong ya. Museum Sejarah Hong Kong. Ya, dan masuknya gratis. Ya, diselenggarakan oleh Departemen Layanan Kebudayaan dan Rekreasi Hong Kong ya. Museum Sejarah Hong Kong ya, itu cerita tentang Hong Kong, sebuah perjalanan melintas 6 milenial waktunya. Ya, pameran ini menampilkan lebih dari 2.800 koleksi berharga yang memandu Anda melalui 4 babak inti. Ya, perjalanan dimulai dengan warisan mendalam dari peradaban kuno daratan Tiongkok, lalu beralih ke momen penting pertemuan Timur dan Barat, serta menjelajahi masa-masa sulit peperangan yang dijalani bersama dengan tanah air. Pada akhirnya Anda akan menemukan bagaimana Hong Kong didorong oleh semangat kegigihan yang tidak kenal menyerah.
bertransformasi dari gerbang bersejarah menjadi metropolitan internasional yang terkenal di dunia, yang puncak pada babak gemilang kembalinya Hong Kong ke pangkuan tanah air. Oke. Jadi ini tentang Hong Kong, sejarah Hong Kong ya. Kalau Interesting juga. iya, kalau aku sih, kalau saya sebagai anak museum, aku sih yes ya Sam, tertarik sih. Saya sih mau nih datang nih ke Hong Kong Museum of History nih. Ya, orang-orang pikir kan Hong Kong kan bagian dari Tiongkok ya. Iya. Emang bagian dari Tiongkok, tapi maksudnya sejarahnya tuh gimana adanya Hong Kong ya enggak. So this is Hong Kong Museum of History. Iya. Ya. Karena kalau di Indonesia sendiri kadang-kadang tuh orang-orang juga masih banyak yang salah kaprah, dikiranya Hong Kong itu tuh negara gitu. Tapi ya boleh bilang sebagian dari Tiongkok ya. Seperti itu. Oke, jadi yang mau berkunjung ke museum, sebetulnya di Hong Kong juga ada banyak museum-museum lainnya, bahkan juga museum-museum yang kekinian seperti Madame Tussauds gitu ya. Itu kan juga semacam museum ya. Ada banyak yang bisa menjadi pilihan untuk Anda pendengar. Dan saya mau mengakhiri sekali lagi kebersamaan kita dengan ada yang komen ini @ngopi Rudi ini komennya, halo, programnya informatif, sukses selalu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini Rudi dan dari mana ya? Gak diceritain ya dari mana ya. Ceritain dari mana? Dari mana, pokoknya Rudi dimanapun Rudi berada, terima kasih sudah setia mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Yes, terima kasih, dan jangan lupa di-share Dan di di-subscribe. komen, di subscribe juga. Terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Terima kasih juga Sam. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik dan inspiratif lainnya. Bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.